Baik, saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ya. Yang paling benar adalah orang yang bukan hanya mendengar atau menghafal, tapi yang benar-benar menerima firman itu dan mau mengaplikasikan, mau menjawantakan, mau melakukan ya apa yang menjadi firman, saudara. Nah, firman Tuhan berkata, berbahagialah yang miskin dalam roh, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah yang berduka, karena mereka akan dihiburkan. Amen. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan jadi pewaris bumi. Artinya orang yang berkuasa di bumi. Sudah lihat, orang-orang yang berkuasa di bumi bukan orang-orang kasar. Orang-orang yang lemah lembut, yang sopan santun, itu akan menjadi penguasa-penguasa di bumi. Ya. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, orang-orang yang haus akan kebenaran, mengikbal dan mempraktekkan itu, mereka akan puas. Apapun keinginan mereka, itu mereka akan terpenuhi. Karena pengetahuan itu juga adalah kekuatan. Kalau saya memiliki pengetahuan yang baik, dia akan mencapai apa yang dia perjuangkan. Berbahagialah kamu yang murah hati. Jangan karena satu dua kali orang terkecoh dan melakukan tipu daya, kemudian sudah tawar hati. Tapi orang murah hati, Tuhan katakan, orang yang dermawan, yang murah hati, dia juga akan beroleh kemurahan dari Tuhan dan dari manusia. Jadi berbahagialah orang yang suka membantu orang lain. Saudara, kalau jalan-jalan Anda punya uang cukup, ya boleh sisihkan uang apa yang cukup lah. Pantas untuk orang yang buta. Tapi memang uji, ada yang pura-pura buta ya, bodoh sendiri udah kasih. Tapi orang yang benar-benar membutuhkan uluran tangan kita. Karena Tuhan juga senang. Kita ini saling membantu, saling melengkapi. Pasti Anda tidak akan kehilangan. Berbahagialah engkau yang dermawan. Ya, apalagi dermawan sama Tuhan. Oke? Berbahagialah engkau yang suci atau murni hati. Dunia ini memang busuk, penuh kelicikan. Tapi jangan membuat Anda juga jadi kepahitan. Berbahagialah engkau, kata, yang memelihara hatimu tetap murni dan kudus. Seperti permata yang murni. Amin. Karena apa? Saudara akan melihat Tuhan atau melihat Elohim. Saudara, melihat Tuhan itu luar biasa. Orang, apa yang dia pernah lihat, kalau dia bisa tangkap dan dia hafal, itu sesuatu sangat berharga sebenarnya. Menjadi rekaman. Anda kalau mengingat sesuatu, itu Anda bawa terus sampai tidur. Itu akan mempengaruhi jiwa Anda. Betul. Amin. Tuh. Amin. Cuma Anda mengingat suatu perkataan yang pedas. Dan Anda sakit hati. Anda mau terngiang terus perkataan ini. Atau penglihatan ini. Anda akan mengalami suatu kepahitan yang luar biasa. Anda akan mengalami kerugian yang besar. Karena suasana nuansa kita, hati kita, akan membuat kita akan sakit, saudara. Karena itu Tuhan katakan, apabila engkau marah, janganlah sampai terbenam matahari. Engkau memelihara marah itu. Karena itu akan meracuni Anda dan merusak Anda, kesehatan dan lain sebagainya. Akan terpengaruh. Bayangkan orang yang pernah melihat Tuhan ya, kemudian dia selalu mengingat itu. Dia menghayati, dia menikmati wajah Tuhan atau apa. Suatu pengalaman yang indah dengan Tuhan. Anda ingat menjadi suatu
suatu monumen yang Anda selalu kenang. Itu luar biasa, saudara. Ya. Ibarat Anda melihat matahari. Kalau Anda melihat matahari, Anda tidak akan lihat kegelapan. Ya, Anda tidak akan melihat kegelapan. Kalau hati, batin, mata roh, mata jasmanimu selalu fokus mencari itu. Karena itu saudara penting sekali. Orang pernah melihat Tuhan, dia bisa akan memahami, mendalami kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, otoritas Tuhan. Ya, Anda kalau bisa memahami, mendalami, menghayati itu, Anda akan transfer. Betul, saudara. Apalagi Anda punya hubungan batin dan roh dengan Tuhan. Ya. Kalau Anda punya batin hati dengan Tuhan, apapun yang najis, yang cemar, yang dosa, itu akan menjauh. Iya, saudara. Jadi betul sekali setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Mesias sebagai pembawa kebenaran itu sangat luar biasa. Ya. Berbahagialah engkau yang menciptakan perdamaian. Ya. Mana ada kerusuhan, mana ada ketidakdamaian, Anda bawa perdamaian. Mana ada konflik, Anda bawa perdamaian. Maka bukan manusia yang akan menyebut engkau anak Tuhan. Ya. Tuhan sendiri akan mengakui dan menyebut Anda anak Elohim. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Men, berbahagialah engkau yang dianiaya karena kebenaran. Sampai di sini supaya dianiaya. Saudara, belum. Berarti belum. Nah, Tuhan katakan, berbahagialah engkau apabila dianiaya. Ya, dianiaya saudara sebetulnya ada beberapa versi. Ada yang secara batiniah dianiaya, dibully, ya, dipojokkan, direndahkan, ya. Pokoknya di apa namanya digoreng lah seperti itu, saudara. Tuhan katakan berbahagialah engkau. Ada juga yang dianiaya memang secara fisik. Sama Tuhan katakan berbahagialah engkau. Bahkan Tuhan katakan berbahagialah kamu jika karena aku, kata Tuhan Yesus Mesias, kamu dicerca. Berarti dicerca itu diperkata-katakan yang memang luar biasa jahat, pedas dan keras. Ya. Dicerca, kamu dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat. Saudara, fitnahan bukan cuma satu, segala fitnahan yang jahat. Tuhan katakan apa? Bergembiralah dan bersukacitalah karena besarlah upahmu di sorga. Jadi kesimpulan apa, saudara? Tuhan katakan berbahagialah engkau. Itu perintah, saudara. Dan itu lebih kuat dari 10 perintah sebenarnya. Ya, 10 perintah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ada ilah lain. Ya. Ini saudara, Tuhan mengatakan berbahagia. Berbahagia dan berbahagia. Nah, ini perintah saudara. Ya. Kalau jangan itu berarti saudara itu belum terjadi. Orang niatnya sudah diredam. Tapi kalau orang berbahagia sebenarnya lebih hebat lagi. Kalau orang berbahagia di dalam Tuhan, berbahagia dalam suasana kesucian, kekudusan, dia bahkan jauh dari pikiran jahat. Ya. Tidak mungkin dia akan melakukan dosa. Orang lagi berbahagia, tidak mungkin dia bunuh orang. Toh? Orang lagi berbahagia, dia rasa dia bersuka cita dan dengan Tuhan melimpah-limpah. Tidak mungkin dia mencuri. Ya kan? Orang dengan Tuhan itu bahagia sebenarnya. Ya. Jadi betul lah Rasul Paulus katakan bagi
Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Bahkan mati bagi Kristus, dianiaya dan lain sebagainya, itu dia katakan keuntungan. Dan saya sudah pernah melihat, memang ini suatu video ya, karena dan sekarang dunia internet, orang bisa upload apa saja. Saya pernah melihat orang dieksekusi karena iman. Ya, karena iman dia percaya kepada Tuhan Yesus Masias dan dia selamatkan lewat baptisan. Itu di satu negara itu yang radikal, dia digantung. Saya lihat memang dia dieksekusi sampai tali diikat, sampai dia ditarik itu kursi yang kakinya jadi dia tergantung. Ya enggak, dari awal dia senyum-senyum saja sampai dia tergantung, dia enggak merontak-rontak, dia enjoy, dia senang, dia saya lihat berbahagia. Saya percaya orang ini punya suatu penghargaan dari Tuhan yang luar biasa. Karena dengan iman dia telah melakukan firman Tuhan. Bahkan sampai sampai kematian menjemputnya bahagia. Dia bahagia. Baginya seperti Paulus katakan, mati bahkan menjadi keuntungan. Jadi saudara, bagi kita hari ini saja. Jangan biarkan hati kita diracuni. Kita jaga suasana hati kita, baik di dalam tekanan, persoalan, apa saja. Kebahagiaan itu harus tetap. Karena itulah perintah. Sudah tahu, kalau Anda bahagia dengan Tuhan atau di dalam Tuhan, maka doa Anda akan menjadi berkuasa. Kalau Anda di dalam tekanan dan depresi dan takut, Anda berdoa tidak ada kuasa. Betul. Karena Anda bisa mengusir setan dengan kalau Anda dengan iman, dengan kepercayaan yang kuat, dengan keyakinan dan suatu kebahagiaan di dalam batin. Kalau orang lagi takut cemas, itu gak ada iman. Di mana ada ketakutan, iman keluar dari pintu belakang. Di mana ada iman, ketakutan keluar pintu. Saudara, karena itu dua hal yang tidak bisa berbarengan. Orang berdoa juga, doa yang berkuasa itu mempersemangat sukacita dan kepercayaan dan keyakinan. Orang lagi sedih itu cocok doa pertobatan. Kalau engkau bertobat ya engkau memang layak duduk di abu dan nangis. Itu doa. Tapi untuk menghadapi hidup ini, Anda harus punya suatu gairah semangat untuk Tuhan. Kebahagiaan, kepercayaan yang sungguh tidak goyah. Baru kita bisa menang. Jangan lupa saudara, hidup kita sebetulnya adalah bait atau mesbah. Di mana di dalam mesbah itu tahu saudara, di mesbah itu ada yang dibakar, yaitu daging. Kedagingan kita dibakar. Sebenarnya saudara, lebih jauh, lebih dalam, tubuh ini adalah mesbah. Saudara tahu kalau Anda pakai alat canggih, akan terlihat ada kalor atau panas. So itu coba mandi, biar mandi tidak pakai handuk, gak lama udah kering. Kenapa? Tubuh itu mengeluarkan panas dan membuat air itu menguap. Dan kalau Anda pakai alat khusus, bisa kelihatan itu panas sekitar itu kalor. Kan diri kita ini makan, makanan itu di dalam tubuh kita itu menjadi energi panas kalor. Nah, sebenarnya itu saudara, tubuh kita ini seperti mesbah. Jadi persembahkanlah energi kita. Apa yang ada pada kita itu, kita persembahkan itu Tuhan. Sudah itu Tuhan katakan, apapun yang kau lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah. Apakah engkau berbicara? Apakah engkau berpikir? Apakah engkau suatu emosi? Itu untuk Tuhan. Ya. Apakah engkau duduk diam? Itu untuk Tuhan. Ya. Saudara, semua ini. Jadi sebenarnya kalau orang untuk Tuhan, dia gak habis-habis. Meskipun dia tidak makan misalnya puasa misalnya. Itu ketika dia puasa, makanan di dalam perutnya udah habis, sudah dibakar. Maka yang akan dia ambil yaitu
simpanan itu lemak-lemak. Lemak-lemak itu adalah simpanan energi sebenarnya. Anda kalau belajar biologi. Energi lemak ini dibakar. Sudah itu orang yang puasa 2-3 hari mulai dia sampai 3 hari dia puasa full ya bukan. Itu badan panas. Panas sekali. Banyak kali orang suka makan tidur di lantai karena dingin. Kenapa? Itu dia mulai ambil itu lemak-lemak dia bakar. Jadi sebetulnya manusia asal dia bisa tenang, tidak stres, dia bisa puasa lebih dari berminggu. Tuh. Kenapa? Kita ini banyak persiapan apa dia bilang cadangan makanan, cadangan energi. Ketika perut itu kosong, maka dia mulai ambil yang dari lemak-lemak kita, dari tangan, dari kaki, diambil semua, dia bakar. Itu menjadi kalor. Kalor ini memberi kekuatan sampai kita ada kekuatan, jantung kita bisa berdetak, ya, organ-organ bisa bekerja, ada energi. Ya. Bahkan sampai berminggu-minggu sebetulnya orang bisa, kalau dia bisa tenang, kalau teknik Buddha, Hindu, yoga itu, mereka bisa mengatur sampai nafas itu pelan sekali. Sampai tidak kelihatan bernafas. Artinya mereka efisien. Jadi energi yang dibakar juga diatur. Energi juga di udara ada energi, saudara tahu. Ada satu orang, betul ini, jadi penelitian para ahli, dia bertapa tidak makan, tidak minum. Tapi dia ada kekuatan. Kenapa? Di udara ini oksigen ada energi, saudara. Jadi dia tidak ambil dari makanan, dia ambil dari udara energi itu. Oksigen ini bisa diolah jadi energi. Bahkan ada yang mereka sebut saat di udara itu ada yang disebut prana. Suatu unsur yang sebenarnya seperti listrik, energi. Ya. Jadi apa saudara? Benar, Tuhan pernah berpuasa 40 hari 40 malam. Elia puasa 40 hari 40 malam. Nah, artinya apa saudara? Ingat baik dalam tubuh ini adalah baik Tuhan. Dalam pergumulan apapun, kita harus jaga mental, tetap kita menaikkan syukur pujian. Karena kita adalah baik Tuhan. Di dalam diri kita ini seperti ada asap, ada persembahan yang naik terus kepada Tuhan. Karena itu kita harus memelihara suatu perasaan bahagia dan syukur. Ya. Berbahagia dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Apapun yang orang alami. Persoalan apapun, sakit apapun. Bahkan sakit itu bisa kita nikmati. Contohnya apa? Lapar itu saudara. Kalau Anda lapar sebenarnya cobain. Nanti suatu saat Anda lapar. Anda konsentrasi hadapi lapar itu. Anda konsentrasi dan Anda bilang, lapar ini Anda jangan menolak. Terima dia. Terima dan alami. Lama-lama, wah lapar kok ini. Lama-lama itu pusing. Jadi wajar. Lama-lama pusing kita puasa kemarin 3 hari. Itu karena menolak. Karena ada penolakan. Coba rupa ibu kemetik pernah. Ini dia sudah pernah alami malah. Sakit gigi sudah dengan doa segala obatnya tak sembuh. Lebih menuju. Ibu kan bilang, jangan tolak. Nikmati itu sakit, nikmati. Betul. Dan dia nikmati. Dia nikmati, dia terima, dia nikmati. Pokoknya konsentrasi. Masuk ke dalam sakit itu. Dan orang coba, orang amati bagaimana, apa maunya. Diterima. Maka apa? Sembuh. Jadi begitu. Saudara, saya bilang sebenarnya semua penyakit mah itu karena lambung yang stres. Lambung yang stres itu sampai orang dapat penyakit mah. Coba waktu dia lapar, dia bisa mengontrol otot-ototnya itu dia tetap lemas. Dia bahkan dia perintah ini otot lambung menjadi rileks, tidak kontraksi, tidak tegak. Itu dia tidak akan terjadi itu. Belum bilang penyakit. Mah itu ketika orang dia punya otot ini dia tidak kendalikan, tidak bisa kendalikan, dia mulai berkontraksi dan dia meremas sampai itu lambung yang sudah cedera semakin gawat. Nah, ini sebenarnya orang kalau pintar yoga dia bisa mengendalikan sampai lambung itu bahkan tidak bekerja.
atau dia rileks sekali. Nah, benarlah dalam firman Tuhan katakan bahwa pencapaian yang tertinggi bagi manusia adalah penguasaan diri atau self control. Amin. Orang kalau sudah menguasai diri, itu sudah benar-benar sudah hebat. Itu sudah matang, sudah dewasa. Jadi saudara, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi perintah Tuhan di dunia ini kita enjoy. Berbahagia dan bersuka cita. Dan bergembira dengan Tuhan. Orang kalau pikirannya dengan Tuhan terus, ya, tidak mungkin dia akan pikiran jahat sama orang. Tapi orang kalau sudah jauh dari Tuhan, ya apa saja yang jahat bisa muncul. Oke? Jadi hari ini saudara ada 3 hal. Pertama bahwa kita memiliki Tuhan. Tuhan itu harus menjadi sumber kehidupan. Mesti menjadi andalan kita. Mesti menjadi bahkan boleh kata kekasih jiwa kita. Boleh kata tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Orang ini sebenarnya ada contoh tentang kehadiran suatu unsur yang kalau tanpa itu orang bisa mati. Contohnya udara. Tanpa udara, oksigen, orang mati. Begitu juga Tuhan. Ya, orang bilang, coba kasih lihat apa kita itu Tuhan mana? Lah, itu saudara, tanpa Tuhan orang mati. Tuhan itu ibarat udara. Kalau udara tidak ada, oksigen tidak ada, ya matilah diri kita. Juga manusia tanpa cahaya tidak bisa hidup. Di mana ada kehidupan tanpa terang? Hah? Ya tidak ada kehidupan kalau tidak ada terang. Loh? Orang saja mesti beraktivitas, mesti ada terang. Paling tidak pakai terang buatan, ya toh? Lampu dan lain sebagainya. Dan di dunia ini kalau tidak ada terang matahari, tidak ada kehidupan. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada apa-apa. Tidak ada kehidupan. Jadi saudara, setiap hari Anda harus memiliki Tuhan sebagai sumber kehidupan, sebagai kekasih jiwa. Maka Anda berbahagia. Ya. Berbahagialah. Perintah Tuhan berbahagia. Kalau orang berbahagia di dunia ini, dia pasti berhasil. Ya. Kalau orang tidak bahagia, ya, boleh kata dia jatuh bangun. Tidak akan berhasil. Kenapa? Orang yang berhasil sejati, dia harus menang dalam segala hal. Kalau orang dunia berhasil satu sisi, tapi sisi lain dia gagal. Hanya seperti itu. Di satu sisi dia berhasil, tapi di banyak sisi dia gagal. Tapi keberhasilan sejati bahwa kita dengan Tuhan berhasil menghadapi segala sesuatu, ya, dan menang, saudara, bahkan sampai titik kehidupan terakhir. Jadi saudara, perintah Tuhan berbahagia. Jangan Anda tidak bahagia. Coba biasakan kita katakan seperti itu. Kita katakan terima kasih Tuhan. Saya sangat bahagia. Dan saya sangat bersyukur. Anda boleh ulang-ulang. Itu saya dapat juga dari seorang ahli. Dia bilang kunci kehidupan sebenarnya di alam sadar, alam bawah sadar kita tanamkan bahwa kita bahagia dan kita mengucap syukur pada Tuhan. Ketika perasaan itu terjadi, maka kita akan sangat, saudara, kekuatan paling dahsyat di alam semesta ini akan sinkron dengan kita. Saudara, Tuhan Maha Kuasa akan sinkron dengan kita. Dan dia akan membela kehidupan. Dia akan menyatu dengan kehidupan. Karena ini adalah firman. Ya. Jadi kita harus melangkah lebih jauh lagi. Jangan kita hanya ya seperti banyak, termasuk juga orang Kristen sudah lama. Bahkan hamba Tuhan boleh kata kalau mau hitung-hitung supaya mereka sudah menjadi guru besar, master. Tapi dalam soal mental, ya
masih banyak suka apa kepahitan, masih banyak suka kecewa, masih banyak pikiran yang negatif, masih banyak gak benar, masih banyak tidak adil, masih banyak lalai. Jadi saudara, sebetulnya kalau orang hidup berbahagia, dia akan hidup seperti malaikat-malaikat. Benar. Orang hidup di dimensi surga itu seperti malaikat-malaikat. Maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang percaya, mereka yang percaya tentu saja percaya dan taat melakukan apa yang Tuhan ajarkan, mereka akan menjadi anak-anak Elohim. Anak-anak Elohim itu pribadi-pribadi yang memiliki daya, kekuatan, kuasa, otoritas. Ya. Mereka akan menjadi seperti pohon-pohon yang besar, naungi banyak orang-orang. Ya. Jadi seperti itu, saudara. Jadi buang itu suatu mental-mental yang duniawi, yang membuat kita jadi rendah, marah, kecewa, sedih, dendam. Tidak usah, saudara. Kita contohi seperti saya merasa saya tahu dan percaya orang yang saya lihat waktu dia digantung karena dia percaya kepada Tuhan, yang menerima keselamatan, yang menerima Yeshua Masias sebagai Juru Selamat, kemudian dia digantung dan dia hanya senyum-senyum, dia sangat bahagia. Saudara, itu bisa menjadi saudara prinsip kehidupan. Apapun orang marah, orang dicekat, orang nista, silakan. Kita fokus dengan itu. Men, kalau Anda punya sikap seperti ini, Anda tidak akan bisa tahan. You are the unstoppable. Anda akan menjadi orang yang tidak bisa dihentikan. Apapun perjuangan Anda akan capai. Apapun, biarpun tembok menghadap, Anda akan bergerak. Karena apa? Karena orang punya mental seperti itu tidak bisa dilawan, tidak bisa dilawan. Itulah mentalitas terbaik. Mental Raja Wali, tidak kenal takut. Ya. Dimanapun dia tenang. Saya itu tuh sesifat-sifat takut cemas semua, tapi semua itu tanda bahwa orang masih receh, masih mental kerupuk. Orang itu kalau dia mental anak Tuhan, itu namanya tenang. Nah, dia tetap percaya semua aman. Oke? Kami juga ada urus ini kebutuhan pelayanan. Saya rasa, bisa. Tapi saudara, ada satu keyakinan. Ini tantangan ini kok kecil ini. Memang merasa ini berat secara manusia. Tapi secara iman saya percaya ini baru PR kecil Tuhan tugaskan. Nanti ada yang lebih besar lagi jauh orang harus hadapi. Jadi ini harus lewat, harus ditaklukkan. Maka meskipun tugas yang berat, ketika kita memiliki mental yang kuat, menjadi ringan. Amin. Bapak Ibu Lestari itu cucian satu gunung. Mau pikir baru mau lihat sudah lelah. Ya kan? Mau lihat saja cucian satu gunung sudah lelah. Tapi dia pikir, enjoy saja dengan Tuhan. Sambil menyanyi-menyanyi dia mulai. Pelan-pelan. Nggak rasa setelah. Sambil menyanyi-menyanyi, nggak capek. Bayangkan itu. Nggak capek. Bahkan dia lihat Tuhan, Yesus masih datang. Ini bantu. Cuci-cuci pakaian. Diangkat, dia begini. Kita 2 jam so kelar. Oh, salon berabi sekali dikala. Tapi itu salon kita kamar mandi. Dan ini perintah Tuhan Yeshua Masias. Tuhan Yeshua Masias adalah Tuhan pencipta yang berlembaga jadi Juru Selamat lewat perawan Maria. Tapi dia sebenarnya adalah pribadi yang kuasa. Nah, kalau saudara taat kepada perintahnya, saudara mengingat perintahnya ini, dia akan tinggal di dalam hati.
Dan kalau Tuhan bersama kita, siapakah lawan kita? Amin. Tak usah takut masa depan. Anak-anak Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan jamin. Tapi kalau memang ada anak-anak Tuhan juga, umat orang-orang percaya, orang Kristen, yang hidup masa tua, masalah dan sakit dan segala macam, itu berarti dia ada banyak salah. Tapi hamba Tuhan seperti Yusuf, seperti Elia, seperti Musa, masa tua mereka luar biasa. Karena mereka tidak salah-salah. Mereka sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Berbahagialah yang mendengar dan yang melakukan firman. Amin. Oke. Baik, kita akan tutup. Kita berdoa. Bapa di surga, diberkati Tuhan. Oh, perhimpunan kecil ini. Tapi kami percaya pekerjaanmu tidak pernah kecil. Engkau akan menambah dengan bilang-bilang jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Pelayanan ini adalah milik Bapak Yahweh. Dan kami telah membuktikan bahwa dalam segala keterbatasan apapun, kami tidak akan mandek, tetapi kami tetap akan menerobos. Kami mau hidup menyenangkan hati Bapak Yahweh. Kami mau hidup melakukan kehendak Bapak Yahweh. Terima kasih buat firman-Mu. Maka saat ini kami sudah mendengar firman-Mu dan menerima. Biarlah firman-Mu itu Tuhan termeterai dalam hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh kami. Alam sadar, alam bawah sadar kami. Agar supaya kami tepat melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan kiranya Engkau yang bertakhta di dalam hati kami. Engkau yang bertakhta di dalam kehidupan kami. Memimpin kami di segala langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini adalah berkat yang luar biasa. Kami masuk pada sesi doa, penyembahan dan doa. Kiranya Tuhan tetap berada bersama. Kami mengucap syukur. Kembalikan kekuatan baru, urapan baru, sukacita dan sejahtera. Bahkan Kau pakai kami, hamba-Hamba-Mu Tuhan. Semakin ajaib, dahsyat, luar biasa. Kami rindu menyatakan kuasa, kemuliaan, kebesaran, keagungan, kemahakuasaan Tuhan. Bahkan kasih karunia Tuhan kepada seluruh dunia. Terima kasih. Demi nama Yesus Masih. Haleluya. Amin. Mari kita masuk ke